Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Sebelumnya kami dari kelompok 3 di sini ada Pak Riza, Ibu Yuni, dan juga Pak Reski, dan juga Pak Andri, dan saya Angga. Baik, di sini kita akan membahas perihal etika profesi. Sebelumnya kita diampu oleh Pak dosen Dadang Sumarna, SHMH. Untuk selanjutnya kita di sini akan membahas perihal materi apa saja perihal tentang etika profesi supaya kita bisa mengetahui lebih dalam perihal etika profesi mengenai apa saja ya di sini ya. Yang pertama-tama, jadi gini Pak, mungkin kita bahas dengan Pak Riza terlebih dahulu. Pak Riza, di sini saya ingin bertanya nih Pak Riza, perihal kira-kira apa sih yang dimaksud etika profesi hukum itu, Pak? Baik, etika profesi hukum itu adalah suatu kumpulan aturan yang membatasi suatu profesi dalam bertindak, bertingkah laku, juga menjaga harkat dan martabat profesinya. Dia juga punya andil dalam membatasi bagaimana bertindak terutama terhadap kliennya. Contoh misalkan etika berhadapan dengan klien. Dalam profesi advokat sendiri ada namanya etika tidak boleh menolak klien apapun kondisinya, apapun kondisi ekonominya, kita tidak boleh menolak klien. Lalu dalam hakim ada lagi, dia tidak boleh menerima gratifikasi atau suap atau bertemu dengan klien di luar pengadilan atau membahas apapun ya di luar pengadilan ya seputar perkara itu tersendiri. Lalu ada juga etika di profesi notaris. Nah, ada di sana macam-macam batasan-batasan apa yang tidak boleh dilakukan oleh notaris, seperti misalkan tidak boleh dia mengiklankan dirinya. Wah, ini notaris ini lebih murah, ini sekian gitu. Itu sangat melanggar etika profesi notaris. Nah, etika profesi ini biasanya dibuat oleh organisasi yang berhubungan dengan profesi tersendiri. Contohnya misalkan notaris itu dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia. Bukan dibuat ya, itu atas perintah undang-undang. Memang organisasi tersebut harus membuat ya, merunut apa saja etika yang termasuk dalam kode etik. Jadi bentuknya nanti suatu kode etik yang dibukukan sehingga menjadi baku, dan setiap anggotanya yaitu profesi notaris itu sendiri memiliki pedoman dalam bentuk kode etik tersebut. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kode etik ini hanya berlaku bagi anggota profesi itu sendiri. Misalnya, kode etik profesi advokat tidak berlaku bagi kode etik hakim atau kode etik arbiter. Dan dia lingkupnya ya hanya berlaku bagi mereka itu sendiri, termasuk dalam apabila ada celaannya ini maksudnya bila mereka melanggar, maka siapa yang berhak untuk memutuskan apakah si advokat ini atau profesi itu melanggar kode atau tidak, itu nanti ada namanya Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan inilah yang berhak untuk bersidang atas laporan dari masyarakat atau klien tentunya. Mereka bersidang lalu menetapkan apakah profesi seorang profesi ini dia melanggar kode etik atau tidak, dan bentuk hukumannya biasanya berupa sanksi administratif. Sanksi administratif itu misalkan apakah dia diberi teguran ringan yang paling rendah, apakah dia diberi teguran berat. Lalu yang ketiga, apakah dia diberikan skorsing. Artinya skorsing itu dia tidak boleh beracara atau berprofesi, menjalankan profesinya dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terberat adalah, dan ini yang sangat dihindari oleh seorang profesi ya, yaitu dia dipecat dari keanggotaannya. Nah, ini sangat berat karena sangat susah sekali untuk mendapatkan profesi ini. Dia pendidikannya berapa lama, biayanya berapa dia keluarkan, lalu
karena dia melakukan pelanggaran kode etik berat, dia dipecat oleh organisasinya. Dan pemecatan ini tidak serta-merta begitu saja. Biasanya untuk memecat seorang anggota profesi ini memang perlu sidang yang memang cukup rumit dan panjang ya. Karena untuk memecat seorang profesi itu dia betul-betul harus dipikirkan apa penyebabnya, apakah betul dia melakukan pelanggaran atau tidak gitu. Jadi bagi organisasi sendiri sebenarnya berat untuk memecat anggotanya gitu. Dan juga profesi kode etik ini biasanya atas perintah undang-undang. Jadi undang-undang menetapkan bahwa harus dibentuk dewan kehormatan apapun profesinya. Misalkan polisi itu kalau nggak salah propam ya, betul ya. Nah, propam. Terus ada majelis kehormatan hakim. Kalau advokat sendiri adalah majelis dewan kehormatan. Ya, dewan kehormatan advokat. Jadi mereka inilah yang berhak untuk menyidangkan suatu profesi apakah mereka melanggar kode etik atau tidak. Nah, kira-kira itu gambaran kode etik dari saya. Silakan saya kembalikan ke Mas Angga. Oke, baik. Terima kasih Pak Riza atas pemaparannya. Berarti pada intinya sih untuk profesi tersendiri itu memang memiliki aturan ya Pak ya. Dan memang apabila dalam profesi tersebut melakukan pelanggaran, itu sanksi terberatnya adalah pencabutan izin atau misalnya pemecatan dalam profesi tersebut. Betul, ya Pak? administratif Mas Angga. Betul ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Riza sebelumnya. Dan mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya nih bisa dibantu mungkin dengan Pak Reski untuk kira-kira ini apa saja sih untuk kode etik profesi hukum tersendiri? Baik, terima kasih Mas Angga atas waktunya. Untuk etika profesi hukum sendiri itu merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral. Sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesi. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya tuntutan etika profesinya itu atau tidak. Karena tidak memiliki potensi teknikal, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Di samping itu, pengembangan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembangan profesi dapat membawa akibat negatif yang jauh terhadap para pencari keadilan. Kenyataan yang ditemukan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri yang membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan, para pengemban profesi itu sendiri dibutuhkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam pengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik. Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan dan lain hal untuk melindungi para pencari keadilan masyarakat. Pandangan tersebut menunjuk tentang dimensi fungsional kode etik profesi yang bukan hanya dapat dijadikan landasan dan pijakan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kemampuan spesifikasi penyelenggaraan, mengabdi dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individunya. Dengan metode kode etika profesi, suatu profesi akan menetapkan hitam di atas putih hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu. Beberapa fungsi kode etik antara lain, yang pertama, kode etik ditujukan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Yang
Kedua, kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas soal moral yang dengan integritas yang kuat ini diharapkan kompleksitas atas akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu masuk citra kelembagaan. Yang ketiga, martabat atau jati diri suatu organisasi profesi akan ditentukan oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi tersendiri. Yang terakhir, kode etik profesi menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Dengan adanya kode etik itu salah satunya dapat dijalankan akan menghindari komunikasi dan interaksi yang liar dan cenderung menolerir beragam cara melanggar norma-norma. Baik, segitu aja Pak Angga untuk pengertian etika profesi. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Reski Ikhwan atas penjelasannya mengenai kode etik profesi. Jadi pada intinya profesi itu setiap profesi pasti memiliki untuk kode etik ya Pak, atau betul ya, peraturan ya Pak masing-masing lah ya, agar untuk profesi tersebut bisa dijalani dengan baik dan benar pada profesinya masing-masing. Terima kasih sekali lagi pada Pak Reski. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas masuk ke dalam contoh ya. Kira-kira apa saja nih Mbak Yuni contoh pelanggaran kode etik profesi? Untuk pelanggaran kode etik itu yang pertama tidak menjaga citra, reputasi, tidak bertanggung jawab terhadap perkara ini yang dilaksanakan, tidak jujur, tidak responsif, tidak tegas, tidak humanis. Yang ketiga, tidak mentaati hukum. Yang keempat, melakukan pemufakatan pelanggaran kode etik profesional Polri. Yang kelima, memberikan perintah bertentangan dengan norma, keseluruhan agama. Yang keenam, menggunakan wewenang secara tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, melakukan tindakan kekerasan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuni atas contoh-contohnya perihal pelanggaran kode etik untuk profesi ya. Memang dalam profesi tersebut kita ini tidak boleh melakukan pelanggaran yang telah dibuatkan aturan-aturan sebelumnya Pak ya, supaya kita tetap bisa menjalankan profesi tersebut dengan baik dan benar. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Yuni. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan Pak Andri. Kira-kira Pak Andri Maulana nih, apa saja nih contoh etika profesi Pak Andri? Terima kasih Pak Angga. Ini saya sebelumnya ingin menjelaskan sedikit terkait daripada contoh etika profesi ya. Di sini ada beberapa contoh etika profesi yang pada umumnya ada di dunia kerja. Antaranya itu yang pertama adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab menjadi frasa umum dalam suatu etika profesi, karena karakter ini sangat umum untuk kami temui di beberapa perusahaan atau instansi terkait etika profesi apapun itu. Karena sikap tanggung jawab itu wajib kita miliki dan kita tanami di diri kita pada saat kita melakukan suatu pekerjaan atau suatu profesi. Lalu kemudian di sini adalah yang kedua, berprinsip teguh, yang dimana misalnya kita adalah seorang dokter rumah sakit kecil umum, jumlah dokter tidak banyak. Nah, di situ kita memiliki prinsip teguh di mana kita harus menganggap semua pasien itu sama. Lalu kemudian yang kedua itu contohnya HRD. Misal kita melaksanakan tugas dengan baik dan kita harus mencari kandidat yang dipilih harus berdasarkan kemampuannya di bidangnya masing-masing. Lalu kemudian yang keempat, loyal. Banyak orang kerja memenuhi kebutuhan hidup. Nah, namun sampai di sini karena uang integritas kamu cukup tergadaikan, oleh karena itu sikap loyal kepada perusahaan menjadi etika penting untuk kami junjung. Karena loyalitas juga penting terhadap profesi kita sendiri untuk kemajuan perusahaan maupun instansi tersebut. Lalu di sini sedikit ingin menjelaskan terkait sedikit prinsip etika profesi, di mana prinsip etika profesi adalah keteguhan dari seorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Di sini ada 4 prinsip, yaitu ada prinsip otonomi, yaitu prinsip otonomi akan memberikan keluasan bagi pekerja untuk melaksanakan tugasnya.
yang tidak bisa diatur oleh kekuasaan apapun di luar profesi tersebut guna kepentingan personal. Lalu yang kedua adalah prinsip moral. Pada hakikatnya semua profesi dilaksanakan untuk kepentingan bisnis. Namun pekerja atau perusahaan tidak hanya memandang segala hal tentang profesi hanya berdasarkan keuntungan. Lalu yang ketiga ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini menjalankan suatu pekerjaan tidak boleh membeda-bedakan customer. Baik, yang terakhir adalah prinsip tanggung jawab. Dalam prinsip etika profesi, dalam prinsip ini pekerja harus dalam berintegrasi mempertanggungjawabkan hasil kerjaannya yang optimis. Dengan begini keinginan untuk belajar juga akan selalu tumbuh dengan niatan supaya selalu memberikan kinerja yang baik. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan, Pak Angga, bisa langsung dilanjut. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Andri. Jadi untuk pembahasannya mengenai etika profesi, mungkin berikut yang bisa kami jelaskan. Untuk kesimpulannya mungkin bisa dibantu oleh Pak Riza nih mengenai etika profesi. Gimana Pak Riza, bisa dibantu? Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan penutup bahwa masalah etika profesi di Indonesia ini sebenarnya pelik ya, bahwa etika itu bisa ditegakkan hanya jika organisasinya itu tunggal. Kenapa tunggal? Contoh misalkan saat ini kita ketahui bahwa BANI, Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, itu memiliki dualisme kita sebutnya, yaitu BANI 1 dan BANI 2 ya. Nah, BANI 1 ini mengklaim bahwa mereka adalah BANI yang sah, yang satu lagi sah. Nah, permasalahannya ketika ada arbiter yang nakal, dalam artian dia ternyata ada memiliki family dengan kliennya, atau dia ternyata kong kali kong dengan kliennya untuk memenangkan perkara tertentu. Nah, ternyata kita laporkan dan dipecat, betul, karena pelanggarannya sangat berat. Nah, setelah dia dipecat, ternyata dia pindah lagi ke BANI yang kedua. Jadi permasalahannya di sini justru merugikan si masyarakat pengguna profesi itu sendiri. Nah, jadi masalahnya adalah ada di dualisme organisasi itu sendiri. Nah, makanya kode etik ini hanya bisa ditegakkan jika penegakannya itu hanya memiliki satu tunggal organisasi. Contoh yang saat ini solid adalah Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini dengan mudah memecat seorang dokter, dan dokter itu sudah tidak bisa bergabung di organisasi manapun, dan dia sudah pasti dicabut izinnya karena hanya ada satu ID. Tapi bayangkan kalau ID ada dua, dokternya itu malpraktek, dia pindah ke ID yang lain. Siapa yang dirugikan saat ini? Yaitu masyarakat yang menggunakan jasa dokter. Jadi permasalahan etika profesinya adalah saat ini di Indonesia ya, adalah dualisme keanggotaan organisasi. Mudah-mudahan pemerintah bisa lebih tegas dalam undang-undang, seperti contohnya undang-undang advokat itu hanya menyebutkan bahwa hanya ada satu organisasi advokat di Indonesia yang sah ya, berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 kalau nggak salah. Seperti kira-kira dari saya penutup demikian, Mas Angga dan yang lain. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Riza untuk kesimpulan atau penutupnya mengenai pembahasan kami. Mungkin demikian ada diskusi lah ya dari kelompok kami ya. Diskusi yang ada dari kelompok 3 mengenai etika profesi. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf karena kita di sini juga sama-sama belajar ya Pak ya. Ya, kita sama-sama belajar untuk mengetahui kira-kira apa saja sih mengenai etika profesi. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Saya Angga, Riza, juga ada Pak Reski dan Yuni dan Pak Andri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.